Walah, pakai musik di nikahan pun kena royalti loh. Jadi pikir-pikir lagi nih, kalau mau ada acara nikahan pakai live music atau musik yang Kasus royalti yang terjadi di Indonesia belakangan ini adalah gara-gara Ahmad Dhani dan gara-gara beberapa musisi-musisi. Viral, isu pemutaran musik di acara pernikahan kena royalti. Ini penjelasannya. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Ramai beredar kabar di media sosial yang menyatakan bahwa penyelenggara acara pernikahan akan dikenakan royalti musik atau lagu. Royalti itu disebut diberlakukan terhadap lagu atau musik yang diputar di hajatan, seperti pesta ulang tahun hingga pernikahan. Guru Besar Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, FH Unpad, Ahmad M. Ramli mengatakan, aktivitas bersifat sosial dan non-komersial tidak termasuk sasaran penarikan royalti musik. Hajatan seperti pesta pernikahan dan ulang tahun bukan merupakan kegiatan sosial yang bersifat komersial. Hak Cipta sebenarnya justru mendorong masyarakat untuk menyanyikan lagu sebanyak-banyaknya. Para penikmat lagu, lanjut dia, berperan sebagai media promosi karya seni tanpa biaya. Penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta seperti yang belakangan ini ramai dibicarakan memang menjadi hak bagi pencipta karya. Namun, penegakan regulasi harus dilakukan dengan tindakan yang tidak terlalu menekan serta menimbang kondisi ekonomi saat ini. Kondisi di mana menggunakan musik, karena risiko tuntutan hukum bisa memicu gerakan anti musik di ruang publik dan komersial, di mana pemilik usaha lebih memilih alternatif lain untuk mengisi ruang-ruang komersialnya. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. walah, pakai musik di nikahan pun kena royalti loh. Jadi pikir-pikir lagi nih, kalau mau ada acara nikahan pakai live music atau musik yang diputar di acara pernikahan. Musik di acara pernikahan itu wajib membayar royalti sebesar 2% dari biaya produksi, meskipun sifatnya acara keluarga dan tertutup. Nah, Wahana Musik Indonesia nih atau WAMI sebagai salah satu lembaga manajemen kolektif Indonesia atau LMK menegaskan bahwa penggunaan lagu dalam acara pernikahan tetap masuk kategori wajib membayar royalti sesuai Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Jadi yang menanggung beban royalti itu penyelenggara acaranya guys ya, bukan pengisi acara. Nah, kalau pemain bandnya ya nggak kena royalti. Yang kena itu dari pihak I.O. atau dari pihak keluarga yang mengurus pernikahan. Katanya untuk acara nikahan tuh agak susah ya, karena sifat acaranya yang private event. Nah, lo masih mau pakai musik di acara nikahan? Coret-coret aja di kolom komentar guys. Dah gitu aja. Musik di pernikahan wajib bayar royalti 2% dari biaya produksi dan ditanggung oleh penyelenggara acara. Kenapa jadi gue yang nanggung? Hah? Gue tahu di pernikahan tuh pasti ada biaya tak terduganya, tapi lu ngagetin, bos. Nama lo doang WAMI, tapi nggak ngertiin kesusahan calon suami. Lu tau gak sih pentingnya musik di pernikahan? Biar pas gue jalan masuk ke pelaminan, kerasa hikmat. Teng, 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 gitu loh. Kalau sepi-sepi aja jatuhnya gue jalan-jalan sore doang sama bini gue tuh. Nah, sekali aja lu suruh bawa anjing. Bawa belakangnya ada keluarga gue, gitu. Bukan apa-apa, gue tuh udah deal nyewa sound. Kalau kayak gini caranya jadi gagal maning sound. Band wedding juga udah deal. Kasian dia udah latihan-latihan, lagunya udah dihafalin. Gitarisnya udah nyetel gitar, dikendorin lagi sama lo. Drummernya udah semangat-semangat, gebuk drum sampai minta visum. Kagak boleh main sama lo. Gue tuh udah kebayang di pernikahan gue nanti romantis. Bakal ada lagu akadnya Payung Teduh. Resepsinya lo gangguin. Nah, bakal ada lagu jatuh sukanya Tulus. Nah, dia yang tulus, kenapa lo yang pamrih? Gue tuh udah capek-capek nabung buat nikahan gue ya. Gue tuh udah kepikir nanti dekornya gimana, catering gimana, FUA, attire, undangan gimana. Kagak ada di daftarnya, ada WAMI-nya, kagak ada. Tiba-tiba lo nongol. Gue tanya sekarang, WAMI, mie-nya apa sih? Hah? Masa mie itu? Gue minta-minta lo, sini lo. Pengamen tadi, ada pengamen. Kasus royalti yang terjadi di Indonesia belakangan ini adalah gara-gara Ahmad Dhani dan gara-gara beberapa musisi-musisi yang mempersoalkan tentang performing rights. Saya banyak membaca itu di kolom komentar di berita-berita maupun di situs manapun yang membicarakan tentang royalti performing rights yang sekarang sedang marak. Salah.
Justru sebenarnya, Mas Ahmad Dhani dan beberapa musisi yang mempersoalkan masalah performing rights itu tidak setuju dengan LMK, dengan sistem yang dibuat oleh LMK. Mereka mengajukan sistem direct license, yaitu langsung, dan itu tidak mempersoalkan musisi kafe, atau juga hotel, resto, salon, apapun yang memutar lagu-lagu di tempat mereka, itu tidak dipersoalkan sama sekali. Bahkan jika kamu mengikuti, ada pernyataan dari Mas Ahmad Dhani dan juga yang lain-lain, musisi yang mempersoalkan performing rights, bahwa silahkan membawakan lagu-lagunya. Di kafe, di resto, dimanapun, termasuk saya, silahkan membawakan. Yang dipersoalkan adalah musisi terkenal yang membawakan lagu-lagu ciptaan mereka karena dianggap tidak adil. Penyanyinya mendapatkan bayaran besar, sementara pencipta lagunya bisa dibilang nol. Itu hal pertama yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, bahwa persoalan yang terjadi sekarang, migacuan dengan LMK, itu berbeda dengan persoalan yang terjadi antara pencipta lagu yang mempersoalkan lagu-lagunya dibawakan oleh musisi terkenal. Beda. Itu dulu. Bagaimana dengan restoran yang kecil? Bagaimana dengan kafe yang kecil? Akhirnya mereka memberhentikan banyak musisi kafe karena mereka enggan atau tidak bisa membayar. Kalau hotel berdasarkan tarif hotelnya atau tarif kamar mandi, jika kamar mandinya memutarkan lagu-lagu. Ini sebenarnya juga pertanyaan yang diajukan oleh pencipta lagu termasuk saya dan banyak pencipta lagu lainnya. Bagaimana cara membagikannya sih sebenarnya? Bagaimana cara menghitung penggunaan lagu-lagu yang ada di Horeca dan lain-lain itu bisa sampai kepada pencipta lagu? Kenapa kami dapat sekian? Kenapa dia lebih besar? Kenapa ini lebih kecil? Bagaimana caranya LMK bisa mengetahui lagu-lagu yang diputar di satu tempat dengan tempat lainnya? Karena pasti berbeda. Transparansi inilah yang perlu kita tahu bersama-sama. Yang kedua adalah kasus migacoan yang dilaporkan oleh lembaga manajemen kolektif, dalam hal ini Selmi. Hal ini akhirnya mencuat karena semua Horeca, hotel, resto, kafe, dan lain-lain itu memang harus membayarkan. Yang perlu diketahui adalah aturan tentang pembayaran ini sudah ada sejak lama. Bukan baru sekarang. Sejak lama. Tapi baru sekarang mencuat karena migacuan dilaporkan oleh lembaga manajemen kolektif. Buat saya ini bisa jadi blunder juga untuk LMK. Kenapa? Karena Horeca jadi mempertanyakan tentang ini. Karena tarif yang diajukan oleh LMK adalah per kursi per tahun itu 60.000 untuk hak pencipta dan 60.000 untuk hak terkait. Artinya 120.000 per tahun untuk satu kursi.